Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan uji coba Timnas Indonesia lawan Tanzania yang baru saja berakhir dengan hasil imbang 0-0. Seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman bahwa ini adalah pertandingan uji coba bagi Timnas Indonesia yang tidak termasuk dalam kalender FIFA atau bukan merupakan FIFA Matchday. Artinya tidak akan ada pengurangan atau juga penambahan poin bagi Timnas Indonesia berdasarkan hasil akhir dari pertandingan ini. Maka itu hasil akhir dari pertandingan ini tidak bisa dijadikan patokan dengan progres dari Timnas Indonesia. Tapi yang perlu dilihat adalah cara bermain dari Timnas Indonesia dan juga performa dari masing-masing pemain yang diturunkan oleh Shin Tae-yong. Dan saya pikir ada baiknya juga pertandingan ini tidak termasuk dalam kalender FIFA atau FIFA Matchday dan juga dijadikan training match agar Shin Tae-yong bisa menurunkan hampir semua pemain yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia yang nanti akan berhadapan lawan Irak dan juga lawan Filipina di round 2 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dan kalau kita melihat tadi cara bermain Timnas Indonesia di babak pertama khususnya, kita bisa melihat bahwa Timnas Indonesia bermain seperti tim Eropa. Jujur nih teman-teman, kenapa saya katakan seperti itu? Karena teman-teman perlu mencermati begitu banyak peluang yang bisa diciptakan oleh para pemain Timnas kita. Secara total di babak pertama, para pemain kita bisa menciptakan 6 peluang yang berbahaya. 5 on target dan 1 off target. Oke lah, lawannya adalah Tanzania. Tapi kan Tanzania juga bermain dengan 11 pemain. Dan walaupun ini adalah hanya training match, tapi Tanzania juga bermain dengan serius. Bahkan beberapa kali mereka melakukan pressing yang cukup agresif. Tapi para pemain kita juga sangat fokus untuk bisa bermain berdasarkan konsep yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Apa sih sebetulnya konsep dari Shin Tae-yong? Konsep dari Shin Tae-yong itu adalah meminta para pemain untuk yang pertama-tama melakukan pressing ketika para pemain tim lawan itu menguasai bola. Dan yang kedua, ketika para pemain kita menguasai bola, harus cepat melepaskan umpan. Harus mencari rekannya yang free. Dan ketika sudah berada di sepertiga lapangan bagian penyerangan, cari dulu ada pemain yang free atau tidak. Jika ada pemain yang free, cepat berikan passing. Jika tidak ada pemain yang free, kembalikan lagi bola ke tengah, ke rekannya sendiri yang juga berada dalam free space atau ruang yang terbuka. Tapi jika dua opsi ini tidak ada, maka perlu melepaskan shooting. Dan itulah yang dilakukan oleh para pemain timnas kita di babak pertama. Sehingga di babak pertama, para pemain timnas kita mendominasi jalannya pertandingan. Saya tidak pernah melihat akurasi passing yang ditunjukkan oleh para pemain timnas kita seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan ini. Oke, lagi-lagi saya ulangi, ini hanyalah sebuah training match, tapi para pemain kita bermain dengan fokus yang luar biasa. Ya karena inilah kesempatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan match fitness mereka. Karena nanti dua lawan yang akan mereka hadapin adalah lawan yang berat. Ya mungkin teman-teman bingung, kok Filipina lawan yang berat? Ya jelaslah lawan yang berat. Walaupun nanti bermain di kandang kita sendiri, tapi Filipina juga kan tidak akan give up begitu saja. Mereka akan coba untuk membuat kejutan, apalagi nanti lawan Irak. Irak juga akan coba untuk membuat kejutan. Tapi kan sekarang kita bisa melihat bahwa para pemain kita khususnya, saya ulangi lagi di babak pertama, bermain dengan yang selalu saya katakan itu visi. Ya kan, visi. Visi itu sangat penting dalam bermain sepak bola. Dan visi itu harus dipunya bukan saja oleh pemain yang bermain di tengah, tapi juga oleh para pemain yang bermain di pertahanan. Maka itu, Jordi Amat, Rizky Ridho banyak sekali memberikan umpan-umpan yang akurat dari ruang pertahanan. Betul kan teman-teman? Dan kita lihat pergerakan fleksibel dari dua wingback kita di babak pertama. Tunggu, nanti saya akan jelaskan di babak kedua. Ya kan, pertama-tama kan saya ingin jelaskan permainan timnas kita di babak pertama. Jadi babak pertama nih teman-teman, kalau saya lihat dari starting lineup, ini ya kurang lebih adalah bayang-bayangan lah ya, atau bayangan dari starting lineup yang nanti akan juga dipilih oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan lawan Irak. Karena saya melihat nih di starting lineup ini, ada 3 pemain yang sangat kuat di lini pertahanan. Ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada Rizky Ridho. Mereka kuat dalam hal apa? Kuat dalam pressing dan juga pintar dalam membagi bola. Jadi di lini pertahanan, Shin Tae-yong pilih pemain-pemain yang bisa melakukan pressing dan juga membagi bola. Di 2 sektor wingback ditempatkan 2 pemain yang punya kemampuan untuk delivery. Delivery dari mana? Delivery dari wing untuk memberikan crossing. Maka itu Shane Patinama sempat memberikan 1 umpan kunci, Asnoe Mangkualam sempat memberikan 2 umpan kunci. Kemudian di tengah dipasang 2 pemain yang kreatif, Tom Hye dan juga Ivar Jenner. Tapi bedanya Ivar Jenner juga bisa melakukan pressing. Jadi kalau saya perhatikan nih dari starting lineup yang kurang lebih nih adalah bayangan dari starting lineup yang juga nanti akan diturunkan oleh Shin Tae-yong di pertandingan lawan Irak, dia lebih banyak memilih pemain-pemain yang bisa membagi bola secara akurat. Ya kan teman-teman, ini semuanya ini punya kemampuan passing yang bagus.
Kemudian di depan, ya ini yang saya agak bingung, kenapa Marcelino dimainkan di kanan? Mungkin nih ada juga eksperimen dari Shin Tae-yong memainkan Marcelino di kanan, padahal di sana bisa saja Jakob yang dimainkan. Tapi mungkin Shin Tae-yong ingin mencoba Marcelino bermain di kanan dulu, karena di kiri ada Ragnar dan di tengah ada Rafael Struijk. Tapi tiga pemain ini silih berganti berpindah posisi. Nah ini juga yang bisa membingungkan para pemain tim lawan. Kalau di pertandingan ini kan para pemain Tanzania ini jatuh bangun di lini pertahanan. Dan mereka sepertinya kaget, kok para pemain kita bisa melakukan pressing juga. Ini kan para pemain Tanzania juga kuat ya dalam melakukan pressing dan mereka juga punya speed. Tanzania juga bisa menciptakan peluang di babak pertama pada saat para pemain kita transisi negatifnya terlambat. Atau pada saat para pemain kita kecolongan dari counter attack mereka. Kalau enggak, mereka nggak bisa menciptakan peluang. Dan coba teman-teman perhatikan saja peluang-peluang dari para pemain timnas kita. Ya kan dari Shane Patinama tuh kita lihat crossingnya dari siapa? Dari Asnawi, akurat. Ya kan inilah yang kita inginkan, akurasi passing. Akurasi passing itu sangat penting, tapi selain itu juga ketika mendapatkan peluang, finishing itu harus bagus. Nah ini yang sekarang menjadi masalah bagi para pemain kita, finishing. Ya lagi-lagi saya ulangi, oke lah, ini adalah pertandingan training match, tapi di pertandingan resmi nanti nggak bisa seperti ini. Finishing harus bagus. Jadi cara bermain timnas kita ini sudah bagus banget nih saya lihat, enak banget lihat mereka main. Saya terus terang terhibur dengan permainan tadi sore. Wah enak banget saya nonton. Dan juga saya lihat stadion ini hampir full ya, atau di tribunnya hampir full ya, hampir dipenuhi penonton ya. Nah ini bagus, artinya antusiasme dari para supporter kita luar biasa. Ya kan, padahal ini juga bukan bermain di stadion GBK kan, ini bermain di stadion Madia. Nah anyway, kita lihat itu, ya kan, Shane sudah mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Kemudian Tom Hye juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dari mana passingnya? Dari Asnawi lagi. Ya kan, kemudian Rafael Struijk mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ya kan ketika ada kesalahan dari para pemain Tanzania. Nah, hal-hal seperti ini nih bagi Rafael Struijk, dia harus bisa finishing. Dia sudah one on one itu. Dan belum tentu dia akan mendapatkan banyak peluang di pertandingan resmi kan. Mungkin dia akan mendapatkan satu peluang tapi dia harus finishing. Kemudian Tom Hye juga mendapatkan peluang lagi dari jarak jauh. Ada Marcelino juga mendapatkan peluang dari jarak jauh. Dan Marcelino memang agak lamban panas ya. Tapi di babak kedua saya melihat permainan dia jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Dan saya pikir ini adalah peran baru bagi Marcelino bermain di sektor sebelah kanan. Maka itu dia lebih sering masuk ke tengah atau juga ke kiri. Maka itu lebih dominan di sebelah kanan itu adalah Asnawi Mangko Alam. Padahal jika Jakob main, mungkin Jakob juga bisa dominan di sana. Tapi ya, ini adalah pilihan dari Shin Tae-yong yang saya pikir ya, ini bagus juga Shin Tae-yong melakukan eksperimen, ingin melihat bagaimana Marcelino di sebelah kanan. Oke, masuk ke babak kedua, ada begitu banyak pergantian pemain yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Nah, ketika ada begitu banyak pemain yang masuk, tentu akan mengganggu chemistry di antara para pemain, itu wajar. Tapi di babak kedua juga, para pemain kita bisa menciptakan banyak peluang seiring berjalannya waktu. Jadi para pemain lain yang masuk dari bangku cadangan di babak kedua itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa nyetel. Tapi sekali mereka nyetel, mereka juga hampir mencetak gol. Ya kan ada 3 peluang yang berbahaya. Yang paling berbahaya itu dari siapa? Dari Egy, itu gila tuh. Ya kan udah di depan gawang tuh, terkena mistar. Tapi Marcelino yang memberikan passing. Artinya ketika Marcelino shift ke kiri, ya kan keluar tuh. Ya kan permainan dia yang sebenarnya. Beberapa kali juga dia bisa mendapatkan ruang terbuka. Tapi sebaliknya, karena ada juga perubahan cukup signifikan di lini pertahanan, kecuali Rizky Ridho yang tetap bermain, nah di situ kita melihat chemistry di antara para pemain agak sedikit terganggu. Maka itu Tanzania beberapa kali bisa menciptakan peluang. Juga karena ada kesalahan komunikasi tampaknya dari para pemain kita. Dan gak masalah, ya inilah sekarang bisa dilihat oleh Shin Tae-yong. Nah kenapa tuh ada kesalahan komunikasi? Nah ini bagus nih, ada training match. Jadi Shin Tae-yong bisa menurunkan hampir semua pemain kan. Kayaknya Nadio aja nggak dimainkan ya. Kan penjaga gawang diganti di babak kedua Adi Satrio. Dia juga melakukan save kan, 2 kali save. Ini bagus nih. Hampir semua pemain bisa dicoba. Jadi dia bisa melihat kesiapan dari para pemain bukan saja dari segi cara mereka membangun chemistry, tapi juga dari kesiapan fisik mereka. Bahkan water break-nya berapa kali nih? Mungkin 4 kali nih. 2 kali di babak pertama, 2 kali di babak kedua. Dan ini juga adalah kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk melihat para pemain pada saat mereka bermain pada sore hari kan. Ini kan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tadi kan kick-off-nya kan. Nanti kan lawan Irak juga kan waktunya kan dimajukan kan. Jadi 16.00 waktu Indonesia Barat, bukan 19.30 waktu Indonesia Barat malam kan. Nah jadi ya memang ini gak gampang bagi para pemain. Karena di babak pertama tuh saya bisa melihat wajah dari Tom Hye, dari Ivar Janus sudah merah tuh. Sepertinya mereka juga kepanasan ya. Tapi mereka harus bisa beradaptasi. Namun walaupun mereka kepanasan, tapi saya melihat skill mereka ini tetap bagus ya. Karena itu dia, mereka kan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Nah di babak kedua, Ricky Kambuaya masuk, Dimas Derajat masuk, Egy Maulana Fikri masuk, Yaakob Sauri masuk, Malik Rizaldi juga masuk. Saya melihat chemistry mereka terbentuk cukup lama. Dan ini hal yang wajar karena kan ya ada begitu banyak pergantian pemain ya. Tapi satu yang saya melihat dari para pemain kita, determinasinya luar biasa teman-teman.
Jadi walaupun ini adalah lagi-lagi saya ulangi training match, gak tahu mungkin sudah 4-5 kali saya jelaskan, tapi keseriusan dari para pemain kita luar biasa banget. Artinya mau ini training match, mau ini hanya internal match, apalagi nanti pertandingan resmi, ya fokus dan konsentrasinya itu harus sama. Berapa persen? 110%. Harus fight. Ya kan, harus juga duel di lini tengah, pressingnya luar biasa. Justin Hubner bahkan hampir mencetak gol, bukan dia yang mencetak gol sih, tapi hampir gol bunuh diri, tapi aksi dia juga kan menawan itu di kotak penalti. Para pemain Tanzania itu bisa lebih banyak menciptakan peluang ketika ada kesalahan dari para pemain kita. Nah artinya nanti lawan Irak ya, khususnya lawan Irak, tidak boleh ada satupun kesalahan teman-teman di ruang pertahanan timnas kita. Tidak boleh sama sekali. Inilah yang harus diwaspadai oleh para pemain kita. Dan ketenangan itu harus sama seperti yang mereka tunjukkan di babak pertama ini. Memang nanti Irak lawannya beda, bukan Tanzania. Dan mereka tentu jauh lebih kuat. Tapi para pemain kita harus bisa menemukan irama permainan. Nah, dari training match ini tentu mereka kurang lebih sudah paham irama permainannya harus seperti apa. Pada saat mereka akan bermain di sore hari lagi nanti. Ya kan, jadi inilah manfaatnya dari training match. Dan juga Sintayong bagus juga, ya kan, meminta pertandingan ini juga. Supaya para pemain ini bisa siap. Seandainya gak ada pertandingan ini, nah belum tentu juga nanti lawan Irak bisa siap. Karena kan, ya kalau main di internal match itu kan beda. Tapi ini kan lawan tim yang juga serius. Tanzania juga gak mau kalah tadi. Cuman memang para pemain Tanzania mainnya mengandalkan kecepatan dan individu. Tapi para pemain kita mainnya mengandalkan teamwork. Seperti yang selalu saya katakan, only teamwork makes the magic work. Dan pada saat the magic work, pada saat chemistry di antara para pemain ini sudah terjalin, maka peluang untuk meraih kemenangan itu semakin besar. Saya yakin teman-teman juga ingin cara bermain dari timnas Indonesia lebih baik. Ya kan? Bahwa mereka mengandalkan passing. Jadi bukan saja berlari, bukan saja gocek kiri, gocek kanan, enggak. Passing itu bola, cari ruang, passing bola, cari ruang, memang nggak akan begitu cepat terbentuk chemistry, tapi perlahan-lahan, ya kan, perlahan-lahan mereka akan bisa menyatu, ya kan, sebagai satu kesatuan. Nah, jika mereka sudah menyatu sebagai satu kesatuan, tentu nanti mereka akan bermain secara konsisten dan kita juga tidak boleh lupa, kan mereka sudah lama ya, tidak bermain secara bersamaan. Jadi lagi-lagi saya ulangi, training match ini sangat penting bagi para pemain dan kita harapkan nanti lawan Irak, para pemain akan siap 110% untuk bisa meraih kemenangan. Nanti saya akan kembali untuk memberikan update terbaru tentang timnas Indonesia. Nanti kalau memang ada berita yang perlu saya sampaikan di channel YouTube Triple B. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.